tempo rusuhnya. Jadi kayak mungkin rusuh di early, late game-nya nggak begitu rusuh. Kalau misalnya Vivian juga rusuh terus dan itu benar-benar ganggu karena follow up-nya juga cepat. Tapi kalau dilihat lagi tentunya dengan adanya Pixie itu kalau menurut aku sepengamatanku dia itu lebih banyak main ke arah cover. Ya. Tank-tank yang cover, rover-rover yang cover mainnya, ngejagain gitu kan. Tapi waktu itu juga dengan menggunakan Matilda, dengan menggunakan Johan, dia juga bisa menunjukkan agresivitas yang sama seperti Chiwin. Yes, dan here we go di match terakhir kita di game pertama antara Gepex yang akan berhadapan dengan Alter Ego. Jadi buat kalian para pendukung Gepex atau Alter Ego, langsung diramaikan di kolom komentar kita, di spam hashtagnya, dan dukung terus tim favorit kalian. Yes, jangan lupa nih guys, di like dulu dong. 14.000 likes, keren banget kalian. Baru dibilang sebentar udah naik 2K. Tapi Earl bakalan coba untuk mengganggu aja nih dari teman-teman Alter Ego di sini. Soalnya udah mulai di-charge juga, tapi ternyata Little Wanderer-nya masih berhasil diamankan oleh teman-teman dari Alter Ego Nix. Yes, nice retry barusan dari Sky, berhasil dapetin juga. Tadi lasitnya masih dipegang sama teman-teman dari Gepex. Sementara kalau kita di top lane, Ele versus Fumieko. Oke, ini dimana Yuzong, sebenarnya Yuzong punya early game yang cukup oke sih. Dari ketel gitu kan, dia bisa untuk zoning. Apalagi kita tahu pasifnya Yuzong ini benar-benar mengganggu, namun lebih mengganggu posisi dari Earl sih jujurnya, karena nggak dikasih lepas dari orange buff-nya. Namun sudah ada satu backup dari Pixie dan masih bisa mengamankan dengan cukup aman. Betul sekali. Dan ini juga kalau kita lihat ternyata untuk laning, untuk jungle pattern-nya itu juga cukup imbang-imbang, bahkan bisa lebih cepat ke arah seorang Stacy karena dia memang dibantu oleh seorang Rafaela gitu loh. Oke, di bottom lane sudah ada Cincau dan match-up-nya bisa kita lihat Residency Ruby yang benar-benar di zoning out nih, gak dikasih maju sama sekali. Tapi kalau dari segi level sebenarnya masih aman sih, masih sama-sama level 3 dan akhirnya ya lebih milih untuk mundur dulu dari Ruby-nya. Sementara kita lihat di mid lane Earl untuk dipukul mundur terlebih dahulu dan masih bisa aman tentunya. Yes, tapi kalau ngelihat dari turtle-nya sendiri juga sebenarnya bakalan langsung di start aja sama teman-teman dari Alter Ego Nix sendiri. Dan sementara itu di arah bottom lane, Cincau sepertinya bakalan langsung mendapatkan placing dari Thanos yang ada di arah bottom lane. Tapi turtle-nya juga ditukar tentunya sama teman-teman dari Alter Ego Nix. Wah, ini mirroringnya cantik banget sih, karena mereka coba untuk mirroring karena di awal ya dengan adanya dua marksman mungkin agak sedikit sulit ya kalau memang mau dipaksain kontes tadi ke arah turtle pertama. Jadi mereka lebih milih untuk mirroring, dan ya kalau kita lihat dari segi goldnya memang lebih diuntungkan sama yang mirroring. Nah, tapi ini titik baliknya adalah gimana cara tim yang berhasil dapetin turtle tadi menggunakan buff turtle-nya dengan sangat-sangat objektif gitu kan, dengan sangat-sangat prima. Dan kalau memang misalkan bisa, itu nanti sampai di turtle kedua, game masih bisa dipegang sampai dapat turtle. Iya, tapi tetap aja mereka juga lebih enak karena di gold platingnya itu benar-benar dimakan habis sama Cincau dan juga Sky. Jadi ini benar-benar bakalan bikin mereka lebih tajam lagi tentunya. Dan sudah mulai kecicil tentunya sama soul bloom dari seorang Chiwin. Tapi di ada bottom lane Elemon juga sudah mulai gak apa-apa, kalian Bumi nabrak tembok gak masalah kata Sky juga udah mulai datang, naganya menggunakan langsung prit ke arah seorang Fumieko menjadi first blood. Elemon sudah mulai mengeluarkan taring naganya. Oke, adu mekanik nampaknya tadi dari kedua fighternya. Dan ada bantuan memang dari Sky, namun kali ini Gold Shield yang ada di top lane bakal dikuras lagi kali ini bersama dari Ele dan Sky-nya. Wah, ini menjadi satu momentum lagi sih, bahkan bisa didapetin turretnya. Wah, ini menjadi keunggulan tersendiri juga. Bisa kita lihat dari segi network yang diunggulkan hingga sekitar 2000. Betul, 2000 network di menit yang bahkan belum sampai menit keempat. Dan itu benar-benar jadi goal funneling banget, terutama untuk seorang Sky sendiri sebagai Yisun Sin ya. Dan buat turun sendiri sepertinya agak cukup kesulitan. Tapi barusan ultimate dari seorang Rafaela masih bisa dihindari. Juga masih ada flick out yang digunakan. Tapi kalau udah ada Bravos Fighter, gak bakalan bisa selamat lagi tentunya dari seorang Chiwin yang XP-nya sudah cukup sekarang. Tapi Cincau dan Sky juga sudah mulai datang membantu Elemon menjadi badan untuk mereka. Mundur di belakang juga ikut memberikan damage ke arah teman-teman dari Alter Ego Nix. Gila, ini dua pemain yang harus tumbang. Ya, Chiwin yang akan keluar sebagai korban tadi. Tapi it's okay, karena ya dia berhasil mendapatkan 2 kill. Apalagi satunya ke arah junglernya juga, serta objektif turtle bisa menjadi bonus juga nih. Ini jadi nilai plus lagi nih, karena keunggulan goldnya semakin mantap ke arah 3000 sekitar. Yes, dan kalau kita lihat juga ya teman-teman, udah ada 80.000 penonton yang berada di kolom komentar. Wow, tapi likes-nya kenapa belum banyak? Ayo bukti
keren banget sih Dan ini kalian. baru game pertama loh. Betul, ini benar-benar angka yang banyak banget pastinya. Dan dukung terus, jangan lupa dukung tim favorit kalian karena Ele udah sekarat banget. Dan Black Dragon juga harus dikeluarkan untuk defensif, mau gak mau. Iya, tapi nggak masalah. Yang penting masih bisa selamat juga ya. Dan ada backup juga tentunya dari Chiwin bersama dengan sakit. Kuni. Tapi mulai sakit banget ternyata. Basic attack dari Zoros Kaye, tapi dia nggak berani untuk memajukan. Nggak mau mengambil resiko. Terutama ketika udah ada call juga. Dan Pundul bakal membuka papan caturnya. Langsung aja coba untuk ambil salah seorang Rafaela dari Pixie Miji. Tapi Fumi Eko masih bisa mundur ke belakang. Oke, dan ini killnya cukup minim ya, bisa dilihat dari 6 menit hampir gamenya berjalan. Killnya hanya total 4. Namun Mainnya lebih objektif, Betul. terutama dengan adanya kehadiran dari coach baru Alter Iconics yaitu Suja. Mereka pasti bakalan diarahkan untuk bermain lebih objektif karena Suja sendiri memang dari dulu itu bermainnya lebih ke arah objektif. Oke, pengaruh dari coach mungkin ya. Betul. Tapi ini harus sedikit hati-hati nih, karena balik lagi dari GPX dia punya 2 asuransi late game. Ada Isun Sin, ada Kimi. Jadi kalau misalkan dikasih nyaman kayak gini, lama-lama nanti GPX-nya bakal makin menggila sih. Kalau udah masuk late game Kimi yang kita tahu dia punya range jauh gitu kan. Apalagi, Tuh, maksimum charge sih. iya, apalagi kalau misalkan kita lihat untuk ngincer backline dari Alter Ego, cuma Fumio Eko gitu kan. Betul. Dan kalau kita lihat juga Fundul yang berada di area mid lane bakalan clear minion aja. Sementara itu kalau kita lihat Elemon bersama dengan Sky udah mulai mencoba untuk mencolek ke area Tarno. Wah, ini bakal dikontes sih, namun sudah ada Black Dragon form kali ini dari Ele. Coba udah dikasih dulu reward manipulation, koncar kacir semua. Satunya harus tumbang ternyata dari Pixie, namun Stacy nggak bisa kabur kali ini di depan. Sakit juga damage-nya, masih punya Aegis, nampaknya masih bisa selamat. Namun di sisi lain juga dikejar. Kali ini Ele menggila, double kill Israel, next target run. Masih coba dikejar lagi, kali dikasih stickernya dulu, efek slow dan triple kill Israel. Elemon berhasil mendapatkan triple kill. Oh my god, Ele yang sudah mulai menjelma menjadi Elemon. Waduh. Lemon Ladies kah? Oh my god, ini menjadi semakin menarik tentunya karena semakin lama juga semakin tajam kalau kita lihat permainannya. Tapi targetnya sudah bakal diambil oleh teman-teman dari GPX Ladies Alter Iconics. Mereka sudah mulai harus memikirkan cara bagaimana supaya bisa memecahkan tempo permainan yang sudah dibuat sama teman-teman dari GPX Ladies. Karena sekarang stage-nya juga masih sedikit kecil, stack pick-nya masih belum banyak, dan dia harus bisa mendapatkan positioning yang enak plus mainnya di tempat sempit, ya nggak sih? Oke, dan ini yang bahaya sebenarnya dari goldnya sih. Ya dengan ada Isun Sin sama Kimi yang tadi sempat dibahas kan, 2 asuransi late game. Tapi keunggulan goldnya bahkan hampir sekitar 6.000 ya kurang lebih. Seperti 7.000, sekarang udah mulai di closing lagi gapnya sama teman-teman dari Alter Iconics. Berarti memang terlihat kalau farming dari teman-teman Alter Iconics itu sebenarnya masih bisa digunakan untuk closing gap dari network yang ada. Tapi tetap aja kalau teman-teman dari GPX Ladies yang bakalan coba untuk maju kayak begini, apalagi dengan kehadiran seorang Elemon yang bakalan menggunakan Black Dragon Force untuk coba maju. Super Eagle bakal ke arah seorang Stacy gak akan bisa selamat. Chiwin takes the kill. Sementara itu di arah top lane, Fumi Eko gak peduli, meta cuek, langsung aja push untuk bisa mendapatkan satu outer turret. Tapi habis itu dia harus pulang karena posisi dari teman-teman Alter Iconics semakin dipukul mundur. Wow, heptasis seperti tadi dari Fumiko. Coba intip itemnya dikit, Pak. Nah, Wow, oke. Bloodlust dan heptasis ini sebenarnya udah cukup jarang ya dilihat di mana lampu-lampu dengan heptasis. Karena ya biasa mungkin munculnya ke arah BOD langsung sih, biar lebih tajam lagi gitu damage-nya. Tapi oke, it's okay karena masih ada 2 item offense intinya dari item lampu-lampunya. Jadi dia mungkin bisa nanti nge-take down ke arah salah satu marksman-nya atau ke Yibi juga mungkin bisa. iya, boleh sekali ya teman-teman. Dan kalau aku lihat ternyata udah ada 95.000 penonton. Tapi Lexia kok baru 20.000. Tancapin lagi teman-teman, buktiin kalau kalian itu adalah fans tersolid, terkece, termantul sejagat raya. Tapi kalau kita lihat Lordnya bakal di-stop lagi sama teman-teman dari GPX Ladies. Dan berhasil diamankan oleh seorang Sky. Dan Oke. sekarang mereka bakalan atur temponya, diturunin dulu. Mereka bakalan atur lagi minionnya supaya nanti bisa nge-push 3 lane push tentunya. Dan Lord bakalan berjalan dari area mid lane. Yes, betul banget. Dan kali ini dari teman-teman Alter Ego yang harus defense. Jadi dia jangan sampai ada yang keculik sebelum defense nanti dilakukan di dalam base-nya. Namun kali ini purple buff-nya udah mulai diganggu. Namun ya, Retribution masih bisa mengamankan
dari para buffnya. Sementara kita lihat dari Earl udah mulai maju ke arah depan dan coba di spray lagi ini sama Cicau. Zoningnya cukup bagus. Kali ini sudah datang juga dari Ellen dengan Black Dragon Form mengincar ke arah Stacy. Nggak bisa kabur dari Stacy ternyata. Sementara di sisi lain Bundul juga coba ditarik. Fancy dari depan dari kali ini Black Factor mengamuk dari Bumeko coba untuk dipacu lagi. Aaron yang harus menjadi korban. Namun Sky masih cukup kuat. Sementara di sisi lain Kimi coba untuk melakukan push juga di arah top lane. 1 bayar 1, oke. Satu ya Cincau, free hit juga di arah top lane, gak masalah. Bakalan mundur aja dulu karena udah ada Meteor Shower juga yang sempat dikeluarkan oleh seorang Lucian. Tapi ternyata Residency tidak sempat menarik ke arah seorang Cincau dan masih bisa mundur ke belakang. Tapi memang cukup sakit sih tentunya dari seorang Cincau sendiri. Apalagi dengan menggunakan dia punya basic attack, apalagi energy transformation juga. Dan yang perlu diingat, range dari energy transformation dia itu yang paling jauh daripada semua marksman lainnya. Iya betul banget dan berhasil mendapatkan 2 inhibitor turret di mana mid inhibitor dan bottom inhibitor udah berhasil diamankan nih sama teman-teman dari GPX. Otomatis ya minion di bottom lane ini nggak perlu ribet-ribet diurusin lagi karena bakal selalu nge-push. Sementara map controlnya udah mulai dikuasai lagi karena sudah ada Mountain Shocker yang coba keluar kali ini dan maksimum charge lumayan sakit. Ini Bumi Eko loh yang nahan gitu kan. Gimana kalau run yang kena namun top lane bakal coba untuk diambil kan dari reward manipulation masuk juga dari Bumi Eko dan sakit banget damage-nya. Cincau berhasil nge-spray ke arah Bumi Eko dan Bumi Eko yang harus tumbang. Oh my god, Cincau yang kemarin terlihat sedang berlatih bermain Bennett. Aku pikir dia bakal main Bennett, ternyata dia malah main Kimi dan Kiminya it works. Bagus banget malah menurut aku dan dia juga bisa menjaga posisi cukup baik apalagi dengan adanya Jimin yang cukup berada di area depan bersama dengan Ele, tapi Jimin sepertinya agak sulit untuk bisa selamat. Pasti bisa selamat. Guiding Wind favoritnya juga nyala dan itu bikin dia dapat regen HP yang lebih bisa membuat dia sustain. Oke, berarti tidak ada yang berhasil di pick off. Ini bakal dimajuin lagi sih. Sakit banget ya ampun. Maksimum charge-nya barusan kena ke arah Pixie dan langsung menyisakan 1/4 darah dari Pixie. Harus regen dulu. Minionnya udah mulai spawn. Hati-hati. GPX juga nggak boleh terlalu greedy memang. Namun sudah dari luar. Manipulation lagi dan flicker out kali ini dari Pixie. Sementara di sisi lain di bagian belakangnya Pak. Iya, ada cancel yang dilakukan sementara Bumiko yang menjadi korban